Semua tahu kalau pertandingan melawan Bahrain dinilai akan jadi lebih sulit ketika nanti setelahnya melawan China. Bukan karena tim itu hebat, melainkan ya sudah pasti beragam faktor non-teknis yang mengiringi. Berkaca dari laga melawan Jepang, supporter Bahrain ini beneran rese atau emang norak gitu loh. Mulai dari menghina lagu kebangsaan, menyoroti laser, sampai tiup-tiup fluid yang sangat mengganggu. Belum lagi karakter pemain yang bahkan lebih jago aktingnya dari artis telenovela. Membuat bumbu pertandingan pastilah akan terasa panas. Meskipun begitu, Bahrain sendiri sekarang sedang panik usai FIFA resmi menjatuhkan sanksi berupa denda atas segala kelakuan supporter mereka kala melawan Jepang. Sesuatu yang dinilai jadi gambaran kalau itu terjadi sama Indonesia. Pasti sanksinya akan jauh lebih berbeda mengingat kita punya sosok Erick Thohir yang dekat sama Presiden FIFA. Di satu sisi, PSSI sendiri kini sedang mengawasi betul putusan AFC terkait penunjukan wasit yang akan memimpin pertandingan nanti. Sebab seluruh perangkat wasit yang akan memimpin laga tersebut berasal dari negara Asia Barat, yang notabene benua tempat Bahrain berasal, ya istilah kasarnya satu federasi lah. Dan sang wasit utama, yakni Ahmed Al-Kaf asal Oman, dikenal punya track record yang cukup kontroversial, serta sangat royal kartu. Itulah kenapa PSSI dipastikan akan melabrak AFC, andai laga ini berjalan dengan tidak wajar. Indonesia kini sedang menapaki mimpi menembus level dunia. Memang kesannya terlalu pede dan gak tahu diri. Tapi bukankah kita semua berhak bermimpi? Lagi pula untuk mencapai mimpi itu, PSSI nggak modal yakin doang, di mana segala upaya pastinya dilakukan semaksimal mungkin. Dan para pemain serta staf pelatih pun juga sadar akan hal itu. Yap, dengan kekuatan yang sedang dibangun, sejatinya mimpi untuk mencapai level tertinggi bukan lagi angan-angan kosong tak mendasar. Seperti kata para pujangga bucin tapi nggak mau modal. PSSI benar-benar melakukan segalanya agar tim yang dibangun oleh Shin Tae-yong bisa bermain sebaik mungkin. Penambahan kekuatan pemain diaspora akan terus dilakukan sampai benar-benar tercipta tim yang balance. Kemudian liga, pembinaan, dan segala urusan tek-tek bengek dalam negeri juga sedang dibenahi dengan tujuan agar tercipta masa depan yang cerah. Dan khusus timnas senior yang sedang berjuang di round 3, gak bisa dipungkiri kalau level di babak ini memang sangat tinggi. Termasuk nantinya, laga melawan Bahrain sekalipun dinilai gak akan berlangsung mudah karena pastinya mereka juga akan melakukan apapun buat menang. Yap, jelang laga melawan Indonesia, Bahrain ini emang kayaknya cukup tegang. Sebab ini adalah tim yang jauh berbeda dari yang pernah dihancurkan 10-0. Sehingga nggak ada alasan apapun bagi Bahrain meremehkan Indonesia meskipun secara ranking mereka jauh di atas. Berkaca dari 2 laga awal tim Garuda, wajar jika Bahrain benar-benar waspada. Dan itu mereka tunjukkan ketika menggelar TC lebih awal yang bahkan sejak sebelum nama-nama pemain Indonesia diumumkan. Mereka sudah menggelar latihan sejak seminggu lalu atau sejak 2 Oktober. Jelas itu berbanding cukup jauh karena Indonesia sendiri baru menggelar latihan pada tanggal 6 Oktober. Nah, kepanikan Bahrain makin bertambah. Tak kalah FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mereka atas kelakuan supporter saat bersua Jepang. Di mana sanksi itu diberikan atas aksi sorotan laser serta ketidakrespekan mereka atas lagu kebangsaan Jepang. Yap, sanksi FIFA kepada Bahrain ini emang terbilang ringan karena cuma denda sebesar 4.400 dinar atau setara kurang lebihnya 183 juta rupiah. Tapi itu cukup memberikan bukti kalau FIFA nggak akan tinggal diam atas segala tindakan tak suportif yang terjadi. Dan bukan tak mungkin Bahrain akan mengalami sanksi yang lebih berat kalau semisal ada kejadian yang merugikan timnas Indonesia. Alasannya sederhana, karena di PSSI ada sosok Erick Thohir yang bestian sama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Yap, harus diakui sih, kalau laga melawan Bahrain nanti diprediksi akan lebih sulit dari laga melawan China. Bukan karena Bahrain jago, tapi lebih kepada faktor non-teknis yang ada. Karena sebagaimana tim Timur Tengah pada umumnya, Bahrain pun tak jauh beda karakter pemainnya. Yang mana mereka hobi banget yang namanya drama dan suka memprovokasi lawan.
Tapi yang lebih diwaspadai jelas adalah supporter mereka yang nggak cuma rese tapi juga meresahkan. Nah, kembali lagi melihat kemungkinan yang ada, bukan hal yang mustahil kalau nantinya Pak Erik akan meminta perwakilan FIFA buat hadir langsung mengawasi pertandingan. Tujuannya sudah jelas, beliau ingin pertandingan ini berjalan bersih, dan apabila supporter Bahrain berulah, bisa langsung dihukum dengan lebih berat dari sekedar denda. Nah, kembali lagi melihat kemungkinan yang ada, bukan hal yang mustahil kalau nantinya Pak Erik akan meminta perwakilan FIFA buat hadir langsung mengawasi pertandingan. Tujuannya sudah jelas, beliau ingin pertandingan ini berjalan bersih, dan apabila supporter Bahrain berulah, bisa langsung dihukum dengan lebih berat dari sekedar denda. Terutama soal sorotan laser nih, yang bagaimanapun itu sangat berbahaya buat mata. Gak percaya? Oke, sebagai gambaran, kami akan coba kasih lihat ke kalian apa yang dirasakan oleh mata saat kita ditembak laser. Seperti yang direkam dari pesawat berikut ini. Nah, jadi ketika laser diarahkan ke mata kita akan silau dan kesulitan untuk fokus. Tentu, jika ini terjadi di lapangan, ini akan menyulitkan seorang pemain sepak bola, serta kemungkinan terburuknya bisa sampai merusak syaraf penglihatan. Dan inilah yang berbahaya untuk para pemain timnas juga. Ya mungkin para pemain gak akan jiper sama hal-hal receh kayak gini. Tapi kembali lagi, aturan tetaplah aturan. Lagian ini kan cuma sepak bola. Kok ya sampai segitunya gitu loh, sampai membahayakan keselamatan. Katanya negeri berbudaya, tapi kok kelakuannya tolol gitu sih? Sementara itu, FIFA sendiri sebenarnya memiliki aturan yang sangat ketat mengenai penggunaan laser oleh penonton di stadion, terutama saat pertandingan, di mana penggunaan laser yang diarahkan ke lapangan atau ke pemain akan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan gak fair play. Yang mana jika insiden laser itu terjadi, FIFA seharusnya dapat menjatuhkan sanksi kepada asosiasi sepak bola yang menyelenggarakan pertandingan atau tim tuan rumah. Sanksi ini bisa berupa denda atau bahkan larangan menyelenggarakan pertandingan di stadion tersebut untuk jangka waktu tertentu atau bisa main tanpa penonton. Dan sudah pasti Pak Erik beserta jajarannya udah mempelajari ini semua. Jadi ya udah tinggal gas aja apabila mereka berulah, kan gitu. Toh mereka juga harus ingat kalau mereka akan tandang loh ke Jakarta. Jadi jangan lupa, biasanya pembalasan tuh lebih pedih loh. Dan PSSI pastinya bisa main lebih dalam tanda kutip cantik biar aman. Yap, selain masalah supporter tadi, ada juga nih yang menjadi perhatian bagi PSSI. Benar, masalah wasit. Diketahui laga Indonesia melawan Bahrain nanti akan dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, yang dibantu oleh asisten wasit Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Ghati dari Yaman. Sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait bertugas sebagai wasit VAR. Meskipun AFC tidak melanggar regulasi, namun penunjukan tersebut dianggap akan berat sebelah oleh publik Indonesia. Sebab kekhawatiran publik Indonesia tersebut bukan tanpa bukti. Karena bagaimanapun, wasit berusia 41 tahun tersebut memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi pada Piala Asia U23 2020. Ketika itu, ia memimpin laga antara Arab Saudi versus Thailand yang memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi melalui bantuan VAR. Keputusan tersebut membuat Arab Saudi yang notabene sesama negara dari Asia Barat meraih kemenangan tipis 1-0. Selain itu, wasit utama Ahmed Alkaf juga terkenal sangat royal kartu. Terutama ya buat tim-tim di luar Timur Tengah. Intinya ini wasit emang terkenal gokil. Jadi wajar jika PSSI akan siap melabrak AFC andai kata laga berjalan secara nggak wajar, terutama soal kepemimpinan wasit. Sesuatu yang sedikit banyak juga membuat Bahrain ini sekarang beneran mikir-mikir kalau mau macam-macam. Sebab gimana pun, julukan Indonesia sebagai anak FIFA emang bukan isapan jempol semata. Tentu konotasi anak FIFA ini bukan semerta-merta bikin kita jadi anak manja ya, tapi lebih pede untuk memperjuangkan hal-hal yang dirasa nggak fair gitu loh. Masalah pertandingan, pemain pasti fight habis-habisan. Menang kalah itu part of the game, tapi kalau kalahnya nggak wajar itu loh yang jadi perhatian, kan gitu.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat para pemain, tetap enjoy dan nikmati aja pertandingan nanti. Main kayak biasanya sesuai gameplay yang udah diarahkan oleh Coach Shin. Segala intrik yang dibuat oleh Bahrain, sejatinya cuma menutupi kelemahan dan ketakutan mereka aja. Dan seperti apa yang Kelvin Verdonk katakan di presscon, kalau apapun yang terjadi, semua pemain harus bisa main kompak dan menunjukkan jika sekarang Indonesia bisa bersaing dengan tim manapun. Saya rasa kita harus bermain kompak secara tim dan kita harus tampil agresif karena mereka memiliki beberapa pemain berkualitas. Jadi kekompakan dan agresivitas adalah hal yang penting di pertandingan besok. Indonesia belum terkalahkan di 2 pertandingan terakhir bukan karena saya, tetapi sepak bola Indonesia memang sedang bertumbuh. Kita memiliki tim yang bagus dengan kualitas yang memadai. Jadi itu adalah alasan kenapa kita tidak terkalahkan di 2 pertandingan terakhir. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.